Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di studio Miftah Ulum TV. Saya Siti Hadia Sarifah. Di podcast kali ini, cerita usaha ibu. Hari ini kita akan menguap cerita menarik dari pasar tradisional, khususnya tentang toko baju dan peran ibu rumah tangga. Pasar bukan hanya tempat jual beli, tapi juga tempat di mana kisah kehidupan dan perjuangan banyak orang tergambar. Kita akan berbincang dengan beberapa ibu rumah tangga dan menjalankan toko baju di pasar dan mendengarkan langsung pengalaman mereka. Yuk langsung saja kita bertanya kepada narasumber kita. Halo Bu, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di podcast saya. Bisa perkenalkan Sama-sama. diri Ibu, dari mana dan latar belakang Ibu? Dari Desa Karangrawa, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Keseharian Ibu seperti apa? Keseharian ya ibu rumah tangga, bersih-bersih, cuci piring, cuci baju, lah aktivitas keluarga. Ibu bisa ceritakan sejak kapan dan bagaimana awal Ibu membuka toko baju ini? Ya awalnya ya iseng-iseng, terus teman mengajak, lalu terus maulah. Aslinya ya nggak pengen jualan toko baju lainnya, lah dapatnya baju ya udah saya jalani aja. Apa motivasi Ibu memilih usaha berjualan baju di pasar tradisional? Ya sukalah di tradisional, untuk teman-teman ya bisa rileks, akrab gitu. Bagaimana Ibu memulai usaha ini? Apakah ada cerita khusus di baliknya? Ya pengennya membantu ekonomi keluarga, bisa ringan lah untuk beban ayah gitu. Pengennya gitu. Dah. Apa saja jenis baju yang Ibu jual di toko ini dan mana yang paling diminati pembeli? Kalau baju semuanya ada, daster, gamis, celana anak-anak, celana dewasa, daleman. Yang diminati itu gampangannya wayahan. Nak wayah ning sawah, yo katok sawah, kasut sawah. Nak wayahe cah sekolah, seragam sekolah. Nak wayahe hujan-hujanan kae, yang diminati pembeli itu daleman. Ya, kalau hari-hari biasa itu daster. Nak wayah maulud kae, gamis untuk mauludan, itu yang diminati pembeli. Semuanya minat semuanya. Bagaimana Ibu mendapatkan stok baju? Apakah dari setoran lokal atau luar daerah? Dari lokal ya dari luar daerah. Apa Ibu menghadapi tantangan saat awal membuka usaha dan bagaimana caranya mengatasinya? Tantangannya tuh kadang dapat, kadang enggak. Ya dijalani aja lah dengan rileks, sabar. Allah nanti yang beri jalan gitu. Sejauh ini bagaimana perkembangan usaha Ibu dari waktu ke waktu? Perkembangannya sebelum ada online itu lumayan. Suwene ono online, serodok surut lah gampangane. Cara payune baju kan beda, ya ra? Ora kaya ndek kae ndek urung ono online kan pasti ada lah. Ada online ini ya surut. Bagaimana Ibu mengatur waktu antara berjualan dan mengurus keluarga? Ya kalau waktu itu bisa. Yang pagi itu sebelum ke pasar pasti kan mengerjakan ibu rumah tangga, ya kan? Ya. Kalau sudah selesai terus ke pasar, pulang dari pasar tuh 12:30, jam 1 minimal udah bisa berkumpul dengan keluarga. Tahu lebih waktunya kayak pulangnya jam 1, kadang diundur jam 2, banyak pelanggan atau? Ya tahu. Itu kalau banyak pelanggan, kalau ada akan pulang, jam 12:30 kan akan pulang, ya kan? Ada pembeli ya di ladeni sik. Kadang ya 1:30 sampai jam 2. Nek udah nggak ada pembeli itu jam 12:30 minimal udah pulang. Jam 1, jam 12:30 minimal sudah pulang gitu.
Apa rutinitas Ibu sehari-hari dalam menjalankan usaha dan mengurus rumah tangga? Kan makanan keluarga, kalau sudah ya berangkat ke pasar lah. Ibu berangkat ke pasar jam berapa? Belum pasti, kadang jam 7:30, kadang jam 8, kadang ya kalau pekerjaan banyak tuh jam 8:30 ya jam 9 gak berangkat. Delok pekerjaannya. Ibu di hari itu ada hari libur gak kayak? Ada, kalau ada kegiatan di rumah ya libur. Gitu. Nggak pasti, liburnya kan nggak pasti, kan nggak ikut orang lain sih. Jual Jadi, sendiri? iya. Milik sendiri kan sesukalah, sesukanya gitu. Ibu jualan di pasar mana? Pasar Dempet. Apakah Ibu mendapatkan dukungan dari anggota keluarga dalam usaha ini? Ada, ayah, anak-anak. Bagaimana Ibu menjaga semangat dan motivasi saat menghadapi tantangan? Ya semangat untuk piye bisane aku iso nyangoni anakku, piye bisane cukup turah gitu. Semangatnya di situ. Apakah Ibu pernah mengalami masa sulit atau ingin menyerah? Bagaimana Ibu bangkit kembali? Ada. Sulitnya kan nggak berlaku. Yeah. 1 minggu tahu dak kepayon ya tahu ra. Tapi semangatlah biar dijalani, nanti Allah yang memberi jalan kebaikan, semoga ada baiknya. Bagaimana Ibu mengajarkan nilai kerja keras dan kemandirian pada anak-anak melalui usaha ini? Ya anak jangan dimanja, biar mandiri. Apa-apa dituruti, saumpama nyuwun langsung dituruti, kuwi anak manja. Lah anak-anak odak dituruti ya ditumbaske tapi sesuk neh. Kan ngono ra? Iki melatih anak biar sabar. Nek langsung ditumbaske, anak engko nek keluarga pingine ndang entuk. Nggih ra? Nggih ra, leres ra? Lah mulane nek aku, nek putra nyuwun kuwi tak ndende ancen minimal 1 minggu biar punya kesabaran, punya hati yang bersih dengan teman-teman ya biar mandiri lah. Nek langsung ditumbaske ya engko piye? Ora semakin manja ya? Ya, enggak punya kesabaran gitu. Ya yo aja disengeni, ora usah disengeni, wong wis gedhe ngono. Apa pesan Ibu untuk ibu-ibu rumah tangga yang ingin mulai usaha di pasar tradisional? Semangat kita usaha untuk keluarga. Bagaimana Ibu menjaga keseimbangan antara keluarga dan bisnis agar keduanya berjalan dengan baik? Ya saling mengisi, saling tahulah. Nek saling mengetahui, saling mengisi kan enak. Ngono. Apa kendala terbesar yang Ibu hadapi sebagai ibu sekaligus perdagangan? Kendalanya ya apa ya? Ya jenenge keluarga wis ngono kuwi lah. Bagaimana Ibu menjaga kesehatan dan stamina untuk tetap aktivitas menjalankan dua peran ini? Waktu istirahat harus istirahat, ya kan? Biar fit badan kita, biar bisa aktivitas lagi. Besok aktivitas lagi. Waktu istirahat nggak mau istirahat, kita ya nggak bisa aktivitas. Badannya ya kurang sehat. Istirahat. Menurut Ibu, apa keistimewaan pasar tradisional dibandingkan toko modern atau online? Toko tradisional itu kalau nek ngenyang kan enak, nek tradisional kan langsung ditarif harga, ya kan? Lah nek ning tradisional kan anyang-anyangan lah, engko nek menawa entuk murah, engko nek menawa entuk rego sangka turun kae piye, saumpama di sana 25.000 ya kan. Terus ning kono nek menawa entuk 20.000 kan gitu. Apa harapan Ibu terhadap pengolahan pasar tradisional agar para pedagang bisa berkembang?
Ya semangat lah. Apa yang Ibu harapkan dari pemerintah atau pengolahan pasar untuk mendukung usaha kecil seperti Ibu? Ya online itu kan terus mati. Iya. Pedagang kecil-kecil kan terus mati online disebabkan dari online. Apa pesan Ibu bagi para pendengar, khususnya Ibu yang ingin mulai berwirausaha di pasar? Kita harus semangat, jangan putus asa ya. Nanti Allah lah yang beri jalan yang terbaik, di mana kita harus ikhlas, semangat. Pokoknya pasrah karo sing urip, sing penting kita usaha, jangan malas. Tuh. Udah. Apa tips Ibu untuk pembeli agar bisa mendapatkan bahan bagus dan harga yang wajar di pasar? Ya, lihat kualitasnya itu. Lihat kualitasnya. Bagaimana Ibu menjaga hubungan baik dengan sesama pedagang di pasar? Oh, dengan teman-teman itu harus rileks, ya kan? Rileks ya, jangan sering bicara yang menyakitkan hati, ya. Saling menjaga hati kita, saling menjaga. Gen ora gesrek lah gampangannya. Yes. Sejak kapan Ibu jualan baju? Sejak mulai jualan baju tahun 2011 kalau nggak salah. Kenapa Ibu memilih jualan baju, enggak jualan lain gitu? Intu iku. Modal awal berapa Bu jualan baju? Nggak menghitung. Sudah lama ya Bu? Udah. Awet mesti ki sejak kapan, masih remaja atau? Pertama ya enggak, udah punya anak. Udah punya anak 2. Pertama modal pertama itu 8.000. Nah, yang saya beli itu daleman. Enggak ada lain. Yang pertama itu daleman. Seperti sempak BH, sempak cowok, cewek niku. Short, kira kan? belum punya modal yang banyak, belum, seadanya. Lama-lama ya butuh nambah dikit demi sedikit. Rata penjualan per harian. Pendapatannya itu belum pasti, kadang 500 ya, kadang belum pastilah. Ada online ini ya rodok turun. Ada online rodok turun sedikit lah, belum pasti. Kadang ya dapat banyak, kadang ya dapat sedikit, kadang ya enggak dapat lah. Itu dijalani dengan ikhlas, sabar, nanti Allah lah yang paling jalan. Bagaimana respon pembeli terhadap baju-baju yang Ibu jual? Responnya itu jangan mahal-mahal, kan punya respon, ya kan? Kalau kemahalan kan nggak mau pembeli. Ibu punya anak berapa? 2. Perempuan atau laki-laki? Laki-laki semuanya. Dan anaknya Ibu sekarang masih bekerja atau apa, kuliah? Di pondok, masih di pondok, menuntut ilmu. Semua Bu? Iya. Siapa yang bantu Ibu di rumah saat berjualan? Kalau hari-hari biasa ya nggak ada yang bantu. Ramai banget. Ramai banget ya. Aku ambil orang ponakan lah, keponakan kan dibantu untuk melipat, untuk apa itu, jualan. Kalau hari-hari biasa ya nggak ada yang membantu, soalnya apa yang dibantu, jualan sendiri udah cukup, masa dibantu. Kan nggak apa membantu gitu. Enggak. Nah, kalau anak Ibu pernah membantu Ibu jualan di pasar? Enggak pernah, biar di pondok cari ilmu. Ayahnya? Ayahnya di rumah ke sawah. Anak Ibu sudah di pondok berapa tahun? Sudah lama ya Bu? Udah lama, nggak menghitung loh.
Leren ditung. Awet kapan anak ibu mondok? Lupa. Pernah dapat pembeli yang unik atau lucu? Oh, itu yang jualan gorengan tuh. Gimana Bu? Ya. Ceritakan sedikit dong. Lah wonge ya rada kaya banci sithik lucu. Terus karo yang jualan roti tuh ya roti bolu gitu. Anu kaya wong bencong ngono. Kadang ya di pasar ada apa itu? Ada bencong-bencong do ngamen ngono kuwi ya mesti kan lucu. Bagaimana kondisi pasar saat ini menurut Ibu? Oh, kondisi pasar saat ini ya sepi. Apa Soalnya kurang pembeli kan kurang, wayah sepi, enggak panen. Dadine kan sepi. Lah nek wayah panen kae kan rodok rame. Ya ra? Pembeli banyak, ada yang minat apa itu? Beli, kalau enggak ada uang kan enggak jadi beli. Kalau wayah panen raya kae, wong desa kan pasar desa kan gitu, kalau desa rame ikut rame, kalau desa sepi ikut sepi. Soalnya yang akan untuk beli baju itu apa mesti kan ditahan. Penting belanjane dulu, makan pokoknya dulu. Kalau misalnya pakaian kan enggak apa itu, enggak penting lah. Selaginya masih ada yang dipakai itu pasti kan ditahan. Enggak beli dulu, besok kalau sudah panen. Nek orang desa kan gitu. Lah nek wong kota ya nek bayaran yo langsung nyandang kabeh. Nek wong desa kan mboten ngono. Dadine kan lah sok-sok neh, ape butuh iki sok neh. Anake ape butuh seragam, sok wenang ditahan. Kalau sudah panen beli seragam, congklang-congklang sithik ya dienggo. Ora. Ketika jualan baju yang ramai itu hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu. Ya. Hari Ahad itu rame. Hari Jumat dengan hari Ahad itu rame. Lumayan lah pendapatannya, enggak hari-hari biasa. Nah, hari-hari biasa itu kan paling sepi ku hari Senin. Wah, bar Ahad, terus Senin kan Ahadnya udah rame kan. Hari Senin sepi banget, paling tok satu orang bejo. Tok satu orang bejo. Kalau hari raya itu rame banget nggak? Mampet hari raya? Ya rame, tapi nggak serame kalau ada online. Ini udah ada online, nggak ya rame, tapi ramenya nggak seperti dulu. Ini sudah ada online kan nganu ya rame, tapi ramenya belum ada online rame. Saksuwene ono online iki ya kacek lah. Apa entuk 1000 kedarung, apa entuk 2000 kedarung 1000 ngono kuwi lah. Apa entuk 2,5 kedarung entuk 1.500. Kuwi jenenge kan ya sepi ya ra. Saksuwene ono online ancen dampaknya dari online. Di pasar itu menyenangkan atau membosankan buat Ibu? Ya senang, rileks, punya teman banyak, bisa kalau ada masalah kan bubar. Kalau di pasar kan udah enggak kelingan lagi, hilang lah semuanya. Perkara apa wae kan terus hilang semuanya, enggak rileks, dijalani dengan rileks, nanti hilang semuanya. Apakah harga baju sering naik turun? Harga baju ya nggak ada naik turun sayang. Nggak ada baju naik turun, nggak ada. Kalau baju itu naik, kalau baju daleman itu naiknya paling 1.500. Kalau gamis naiknya ya berapa ya, kadang 20, kadang 10.000, itu tetap naik. Kalau seragam ya, naik seragam itu pasti naik. Ben tahun po 2 tahun sekali wito naik tetap. Raketan 5.000 atau 10.000 tetap naik. Nggak ada baju turun.
Bisa harganya turun kayak iki gak laku kelambinya tak turun ke Oh, gitu. nah barang yang nggak laku-laku ya kan itu dijual di bawah pokok. Apa enggak rugi buat Ibu? Ya nggak apa-apa, yang penting jadi uang, nanti dibelikan yang baru Iya, lagi. Yang penting jadi uang, nanti diberikan yang baru lagi gitu. Biar nggak kelamaan lah. Kalau sudah bosan, kuwi kok dak payu-payu lah wis nyah tukunan sakmene ngono. Saumpama 125 ditawar 100, ya di kekno Dengan harga minimal dan harga yang itu diturunkan lagi. iya. Saumpama kan 220 Iya. ya kan ditawar 100. Aku yang jualan kan gayane kan ngene. Halah imbo sithik-sithik lah ngono kuwi mosok sakmono ngono. Era. Halah 100 wae lho, Mbak. Gitu. Halah wis nyah wis peng-peng ngono. Ya terus diwahno. Lah ngono ki ditukoni liyane bareng. Ya wis nek ngono liyane ngono. Terus akhirnya beli 1 jadi beli 2, 3 gitu. Lumayan, Bu. Ya lumayan. Yang pembeli senang, aku ya juga senang. Soalnya kan barangku sing wis kedaluwarsa yang lama nggak laku-laku bisa laku, itu senang. Ya yang pembeli dapat harga murah, tur masih bagus. Pada senang, pembeli senang, penjual senang, sama real. Senang semuanya. Ada enggak pembeli kayak netap di Ibu? Ada. Banyak. Berapa? Banyak. Lumayan Allah. Apa strategi Ibu biar cepat lakunya? Strategi itu apa ya? Kalau tarif harga jangan mahal-mahal, kan cepat laku, pembeli yang senang. Oh, tumbas nggone ibu iku lho, rodok mlede. Saumpama ning kono 15.000, nggonku 12.000, sudah dapat untung sedikit tapi kan nggak apa-apa, yang penting laku. Bathi sithik tapi lakunya banyak kan sama kan. Kalau bathi banyak lakunya 1, ya mending lakunya banyak dapat sedikit, lakunya banyak kan nanti dapat barang baru lagi gitu. Kalau pembeli senang kan digitukan. Lah dimahalin ya nggak mau beli lah. Aku kok tuku kono, larang wong kuwi. Aja tuku kono, mesti kan sang kok ketutuk wis jenenge cangkem kan landep ya. Dawa landep mesti aja tuku kono larang, mesti kan ngono. Bathi sedikit yang penting laku, tapi kan lakunya banyak. Lah bathi banyak, 1 baju saumpama ra gamis, bathi 50.000 itu sudah kebanyakan loh. 50.000 udah kebanyakan. Mesti yang pembeli saumpama ning kono entuk 130. Mesti kan ngene, "Mah kuwi tuku pira?" "Aku entuk 130 ning ndi?" "Ning kono." "Lah nggone wong kuwi larang." Mestine kan terus mundur toh. Bener sepisan dapat banyak tapi pembeli kapok. Itu jangan sampai, kalau jadi pedagang jangan sampai begitu. Bathi sedikit asal barangnya laku banyak gitu. Teori orang dagang. Nah, tapi kalau minta yang cepat dapat banyak ya udah, itu kan hak asasi sendiri. Silahkan lah. Kena aku bathi sithik laku banyak, pembeli nggak bosan. Bagaimana kalau hujan deras saat jualan? Hujan deras ya bawa mantol, ya jualan tapi di pasar tuh sepi, nggak serame wayah terang-terangan, nggak bisa kan. Siapa orang yang akan berangkat ke pasar tuh kan nggak jadi soalnya hujan. Besok yang kalau terang lah berangkat ke pasar. Mestine kan ngono to wong-wong. Alah aso dhisik kader ngono mestinan ngono. Nek udan tetep akeh yang sepi, sing rame tetep
yang sembako seperti jualan sayur, ikan, itu kan makanan pokok. Nek kalau baju tuh nggak mesti. Kalau hujan nih sepi, nggak ada yang pembeli. Kalau ibu jualan di pasar, siapa yang membantu di rumah kayak membersihkan rumah atau apa? Ya ayah saling membantu, saling bau membau. Mana yang repot, saumpama aku repot, yang ini yang repot, pasti kan dibantu. Enggak Berarti seimbang gitu. Iya, saling membantu, saling membau, saling pengertian lah. Yang repot yang mana, gampangannya kan ngono. Yang repot saumpama cuci baju, urung dicuci, dicucikan. Tapi enggak pernah sih aku, paling dijereng ketok. Kalau anak di rumah biasanya membantu apa? Masak atau apa? Mencuci piring atau Cuci piring. Cuci piring, cuci baju. Udah. itu aja? Ya. Nggak nyapu apa? Nyapu ya, kadang ya nyapu. Belum pasti mana yang repot, ibunya yang repot tuh yang mana gitu. Kalau yang repot cuci baju ya cuci baju. Tapi sering cuci baju sih. Keduanya anak ibu itu? Iya. Duanya. Siapa yang paling manja di antara dua anak ibu itu? Nggak ada yang manja. Dimanja semuanya, ya disayang semuanya. Nggak ada yang paling manja. Semuanya rileks semuanya. Nggak ada yang spesial, nggak ada. Sama. Semua anak ibu nurut semua? Nurut. Gak ada yang nakal? Nggak ada. Lebih sering pembeli ibu-ibu atau anak muda? Ibu-ibu. Anak muda jarang. Anak muda tuh online, hari ini online. Nggak ada anak muda. Ibu-ibu sudah beranak 1, 2 minimal itu yang bekerja itu tuh. Membeli apa itu celana untuk kerja itu yang sering. Sekarang anak muda kan malas untuk keluar, takkan panas gitu. Lah anak muda jarang. Ini ibu-ibu kan yang nggak bisa online, pasti ke pasar. Kan nggak bisa. Kan zaman dulu tuh nggak bisa HP. Online. Sekarang anak muda kan masih kecil bisa main HP, ML ya bisa. Nah, anak kecil sekarang nggak bisa disamakan. Sudah dulu. Canggih sekarang. Iya udah. Apa atau senang nak kalau jual di pasar? Ya senang, rileks. Temennya banyak ya? Banyak. Apa yang paling berat saat berjualan? Yang berat itu kalau nggak laku itu ya berat. Bagaimana kok nggak laku, aku nggak dapat uang, nanti belanja bagaimana gitu. Pernah nggak rugi besar? Kalau rugi besar nggak pernah, paling sedikit ya. Ibu berminat nggak jualan di online? Ya aslinya minat tapi nggak bisa, nggak mau. Nggak punya waktu. Orang minat kan nggak punya waktu. Kalau online kan mesti ini kan nyekeliki terus toh, nggak lepas blas toh. Kudune ngene kan duwe 3-4 toh. Ora mungkin duwe HP siji kan nggak mungkin sih. Kan terus ngeti HP terus. Lah waktuku nggak ada waktu untuk istirahat. Gampang ini sudah ke pasar, sudah mengerjakan ibu rumah tangga lain-lain lah ya, seperti ngepel, seperti apa itu, membersihkan kamar mandi, cuci baju, cuci piring, nyapu, baru ke pasar. Lah nanti online-nya gimana? Ketinggalan semuanya, nggak bisa. Waktu saya belajar nggak ada. Ibu masih belajar nak di rumah ya? Belajar apa? Ya. Kau boleh tahu? Yes, pokoknya sinau. Kalau ibu nggak ke pasar, itu ibu di rumah ngapain? Jagong, bawa belajar sama suami? Nggak pernah jagong dengan tetangga, nggak pernah. Itu ibu di rumah terus? Dengan suami. Curhat masalah mbah apa saumpama
hukum ngene iki kan kenging mboten ra kena wi. Ibu pernah mondok ya? Pernah mondok? Pernah. Berapa tahun? Lali. Lupa aku lupa. Kau boleh tahu udah mondok di lama. mana? Di Sidorejo, Sayung Demak gini Pak sapa Mbah Maksum Karanggawang, terus di Wonosalam gini Ibu Asia. Udah nggak ada pondoknya. Berpindah-pindah ya? Udah. Ya. Cita-cita untuk anak lewat usaha ini. Cita-citanya ya anaknya. Cita-cita anaknya lah. Apa cita-cita saya? Ya sembarangan, anaknya boleh. Cita-cita boleh. anak apa cita-cita seorang nganu sebagai orang tua? Sebagai orang tua ya boleh, anak-anak ya boleh. Oh, Semua. lah cita-cita anak aku nggak tahu, ya kan? Nak cita-cita aku semoga anakku jadi anak yang soleh, barokah, manfaat dunia lan akhirat. Amin. Nah, wis ngono tok. Pesan ibu untuk pendengar di luar sana. Jangan takut pedagang kecil. Semangat kita, harus semangat untuk keluarga. Jangan mundur. Pokoknya semangat lah, nanti Allah yang beri jalan terbaik. Yang penting kita usaha. Nanti Allah yang beri jalan yang terbaik. Jangan malas. Punya cita-cita usaha, jangan malas gitu. Wah, seru sekali ceritanya dari Bu Zara, menjadi inspirasi buat kita untuk membuka usaha kecil. Saya Siti Ahdia Sarifah, sampai jumpa di lain podcast selanjutnya. Bye.